Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya adalah Surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, sekarang coba kalian dengarkan bacaan surah At-Tin berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan kami tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itu tadi adalah bacaan surah At-Tin beserta artinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kandungan surah At-Tin. Secara umum, pokok yang terkandung dalam surah At-Tin adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin, zaitun, bukit Sinai atau Tursina, dan negeri Mekah yang aman bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang bagus, baik lahir maupun batin di antara makhluk yang ada di bumi. Manusia dikaruniai akal yang tidak dikaruniakan kepada makhluk lain. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Yang ketiga, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Yang keempat, kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Dan yang terakhir adalah Allah adalah hakim yang paling adil yang akan mengadili amal manusia. Jadi, surah ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi kedudukannya dianggap sangat rendah jika tidak mau beriman dan mengerjakan kebajikan. Janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang beriman dan gemar berbuat kebajikan adalah balasan berupa pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dan hari kiamat pasti akan terjadi. Maka dari itu,
kita harus mempersiapkan diri dengan menabung amal kebajikan untuk bekal di hari akhir kelak. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa bacaan tajwid yang ada dalam surah At-Tin. Yang pertama adalah Alif Lam Samsiyah. Hukum Alif Lam Samsiyah terjadi jika Alif Lam bertemu dengan huruf-huruf Samsiyah. Huruf Samsiyah ini ada 14. Apa saja itu? Ta, sa, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Alif Lam Samsiyah disebut juga dengan idgham samsiyah. Jadi karena idgham, maka cara membacanya yaitu dengan meleburkan alif lam ke dalam huruf-huruf samsiyah. Contoh lafadznya adalah sebagai berikut. Lafadz ini dibaca as-solihati, bukan al-solihati. Jadi melebur antara alif lam dengan huruf shod. Ciri khas dari bacaan ini yaitu huruf setelah alif lam biasanya ditandai dengan tasydid. Kemudian yang kedua adalah alif lam qamariyah. Hukum alif lam qamariyah terjadi jika alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah juga ada 14, yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, dan ya. Alif lam qamariyah ini biasanya disebut juga dengan idhar qamariyah. Karena idhar, maka dibaca jelas. Contoh lafadznya adalah sebagai berikut. Al-Amin. Yang ketiga adalah bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah terjadi jika ada huruf qalqalah yang dibaca mati baik karena waqaf atau sukun. Huruf qalqalah ini ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Cara membacanya adalah memantul. Bacaan qalqalah ini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu jika ada huruf qalqalah berharakat sukun di tengah kalimat. Cara membacanya memantulkan huruf qalqalah dengan ringan atau tipis. Contoh lafadznya, takwim. Jadi dibaca memantul tapi tipis. Sementara bacaan qalqalah kubro yaitu jika ada huruf qalqalah yang dibaca sukun pada akhir lafadz atau ayat baik karena harakat sukun ataupun fathah, kasroh, dhammah, dan tanwin, tetapi dibaca karena waqaf. Cara membacanya yaitu memantulkan huruf qalqalah dengan tebal. Contoh lafadznya laqad. Yang keempat adalah bacaan mad jaiz munfasil. Hukum bacaan mad jaiz munfasil terjadi jika ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda atau terpisah. Cara membacanya adalah memanjangkan madnya dengan 2,5 alif. Contohnya fi ahsani. Jadi dibaca lebih panjang dari mad biasa. Yang kelima adalah bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah terjadi jika ada huruf mim atau nun berharakat tasydid. Jadi huruf gunnah ini ada 2, yaitu mim dan nun. Cara membacanya yaitu dengan mendengung. Contohnya pada lafaz summa. Jadi di sini di lafaz summa ini ada mim yang ditasydid. Demikian penjelasan materi tentang surah At-Tin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.